Jadi dia segera setuju dan berkata, "Anda bisa yakin, Tuan Muda, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas yang Anda percayakan kepada saya." Tama Renza tersenyum sedikit, melihat waktu, dan berkata, "Oke, kalian berdua harus segera kembali. Setelah keluarga Sucipto menemukanmu, beritahu aku secepat mungkin." Edi Wibowo buru-buru berkata, "Oke, Tuan Muda." Tama Renza memandang Devano dan memerintahkan, "Devano, antarkan para tamu." Devano segera menunjuk ke pintu, memberi isyarat mohon, dan tersenyum, "Tuan Edi, mari." Edi Wibowo buru-buru berkata kepada Tama Renza dengan hormat, "Tuan Muda Tama Renza, kalau begitu aku akan kembali sekarang." Bagaimanapun, dia membawa Rio dan dengan hati-hati keluar dari kamar. Devano mengirim ayah dan anak ke landasan di atap gedung. Setelah ayah dan putranya naik ke pesawat, Rio buru-buru berkata, "Ayah, jika masalah ini selesai, kamu harus membiarkan Tama Renza menyembuhkan kakiku." Edi Wibowo berkata tanpa ragu-ragu, "Tapi, kakimu sudah agak lumpuh sekarang. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan itu, tapi adikmu masih disiksa setiap hari, tentu saja, dia harus dirawat dulu." Rio Wibowo sangat cemas, dan berseru, "Ayah, aku anak tertua dari keluarga Wibowo. Jika aku pincang dengan satu kaki dalam hidupku, di mana aku harus meletakkan wajah keluarga Wibowo?" Edi Wibowo dengan tegas berkata, "Kalau begitu, apakah kamu pernah memikirkan tentang saudaramu? Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana dia bisa bertahan begitu lama?" Rio Wibowo juga sedikit cemas dan dengan cepat berkata, "Saudaraku sudah terbiasa begitu lama. Aku pergi menemuinya di kamarnya kemarin dan kebetulan bertemu seseorang yang melayani dia untuk makan. Dia tidak menunjukkan rasa sakit apapun. Seluruh proses itu normal. Ini seperti pasien sakit kronis yang minum obat." Saat dia berkata, Rio Wibowo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan, "Selain itu, aku seharusnya tidak mengatakan sesuatu. Rasa malu saudaraku sudah hilang sama sekali. Bahkan jika dia sembuh, tidak mungkin menyelamatkan diri dari hilangnya reputasi keluarga Wibowo. Setelah adik laki-laki sembuh, maukah kamu membiarkan adik laki-lakiku keluar untuk mengurus urusan keluarga? Jika itu masalahnya, begitu dia muncul di dunia luar, orang luar akan mengarahkannya dan mengatakan bahwa dia telah memakannya sebelumnya dan itu menyebar ke seluruh negeri. Dengan begitu, reputasi keluarga Wibowo kita akan terpukul 2 kali. Tapi aku berbeda, ayah, aku adalah pewaris masa depan keluarga Wibowo dan kartu nama keluarga Wibowo di masa depan. Jika aku tampil di depan umum setiap saat, aku adalah orang yang berjalan pincang, maka wajah keluarga Wibowo juga akan rusak, tapi jika aku bisa pulih dari awal dan menjadi orang normal, maka aku bisa tampil di depan publik dengan citra sempurna yang cukup polos dan tanpa sejarah hitam. Ketika saatnya tiba, ayah dan anak kami akan bekerja sama, dan kami pasti akan membiarkan keluarga Wibowo menciptakan kembali pemandangan itu sebelumnya." Kata-kata Rio Wibowo benar-benar menyentuh Edi Wibowo. Sebagai seorang ayah, dia merasa bahwa putra keduanya Boy Wibowo bahkan lebih menyedihkan. Tetapi sebagai kepala keluarga, dia akhirnya menyadari bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk menyembuhkan salah satu dari 2 bersaudara itu, dia harus memilih putra tertuanya Rio Wibowo, yang merupakan hal yang lebih hemat biaya. Seperti yang dikatakan Rio, Boy meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada orang-orang di seluruh negeri sebelumnya. Kesan ini bisa dikatakan tak terlupakan. Jadi, bahkan jika dia mengambil kesempatan ini untuk mengembalikan Boy Wibowo menjadi normal, selama dia muncul di bidang penglihatan publik, itu akan membangkitkan kenangan tak terlupakan tentang dirinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa berkeliling menjelaskan setelah sembuh bahwa dia tidak perlu makan makanan seperti itu lagi. Ingin memahami level ini, Edi Wibowo pun menerima lamaran Rio. Jadi, dia berkata, "Rio, kita bisa melakukan ini untuk kepuasan Tama Renza.
Lalu biarkan dia menyembuhkan kakimu dulu. Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin kita juga bisa memintanya untuk menyembuhkan Boy Wibowo. Rio Wibowo tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Ya, Ayah. Selama kita mengikuti Tama Renza dan berbuat lebih banyak untuknya, mungkin dia akan memberi kita kesempatan untuk menyembuhkan Boy Wibowo." Edi Wibowo mengangguk dan menasihati, "Rio, kamu harus merahasiakan masalah ini kepada semua orang. Kamu tidak boleh mengatakannya, jika tidak, jika kakakmu tahu tentang itu, dia pasti akan membenciku." Rio berkata dengan cepat, "Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun bahkan jika dia membunuhku." Edi Wibowo menghela nafas, "Hei, jika adikmu tidak memiliki kesempatan untuk sembuh di masa depan, kamu adalah kakak laki-laki, kamu harus merawatnya dengan baik." Boy Wibowo berkata dengan tegas, "Ayah, jangan khawatir. Sebenarnya, aku sudah mempertimbangkannya. Saat kita melewati masa sulit ini, dan saat mood Boy menjadi stabil, kita bisa memikirkannya. Dia akan dikirim ke luar negeri. Ketika dia tiba di luar negeri, dia bisa mengubah identitasnya dan memulai lagi, sehingga tidak banyak tekanan psikologis. Yang terbaik adalah pergi ke negara dengan sedikit orang Indonesia. Ini bahkan lebih baik untuknya." Edi Wibowo terdiam sesaat dan mengangguk pelan. Dia juga tahu bahwa Rio melakukan ini untuk mengirim adik laki-lakinya keluar sehingga dia bisa mendominasi seluruh keluarga Wibowo. Meski ada beberapa kekecewaan dan kerugian di hatinya, dia tidak menunjukkannya. Dia dibesarkan di keluarga kaya, jadi dia memahami konflik antara saudara kaya dengan sangat baik. Di antara orang kaya, hanya ada sedikit kasih sayang persaudaraan yang nyata. Sebaliknya, puluhan triliun atau bahkan ratusan triliun aset adalah yang paling mereka hargai. Rio ingin mengirim adik laki-lakinya ke luar negeri, bukan karena kepedulian terhadap adiknya. Dia hanya berharap dia tidak akan pernah menderita masalah di masa depan. Edi Wibowo tidak menunjukkannya, tapi dia berkata dengan lembut dengan emosi, "Rio, itu tidak mudah untuk adikmu. Kamu, sebagai kakak laki-laki, harus sedikit merawatnya. Jangan katakan apa-apa lagi, setidaknya untuk melindunginya selama sisa hidupnya tanpa khawatir." Mendengar hal ini Rio langsung tahu bahwa ayahnya mengerti maksudnya. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Ayah, jangan khawatir, aku akan menjaganya selama sisa hidupku." Ketika Edi Wibowo dan putranya kembali ke Bandung, Chen Sucipto juga terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, dia segera memanggil kepala pelayan dan bertanya tentang perkembangan masalah saat ini. Pelayan itu menjawab dengan jujur, "Tuan tua, pengaruh video masih berkembang. Sekarang secara bertahap menyebar dari Indonesia ke luar negeri. Situasi opini publik secara keseluruhan sangat merugikan keluarga. Selain itu, Juna Hadid dari keluarga Hadid telah melakukan tidak kurang dari 10 panggilan. Aku tidak berani menjawab. Beberapa pemimpin Surabaya juga dipanggil untuk diinterogasi. Mereka sangat marah dengan masalah ini dan meminta keluarga Sucipto memberikan solusi yang jelas. Aku mohon maaf bahwa kamu sakit dan tertunda sementara, tetapi mereka ingin kamu memberikan pernyataan yang jelas dalam waktu 24 jam. Chen Sucipto tidak bisa menahan nafas, mengertakkan gigi, dan berkata, "Platform TikTok ada di tangan keluarga Renza. Aku pikir tidak mungkin terlibat dalam hubungan masyarakat. Adapun keluarga Hadid, kami tidak perlu peduli padanya. Juna Hadid bisa melakukan apapun yang dia mau. Aku tidak akan melihatnya, masalahnya adalah aku tidak akan melihatnya dalam hidupku." Kepala pelayan itu buru-buru bertanya, "Tuan, pemimpin itu?" Chen menghela nafas, "Inilah yang paling aku khawatirkan. Sandro itu sebenarnya mengikat bahan peledak untuk disandera. Dampak dari hal semacam ini sangat buruk." Sekian dulu ya video kali ini.
kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.